Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Pada pagi hari ini kita akan masuk modul 1 dengan judul instalasi server Home Assistant pada aplikasi VirtualBox. Sebelum lanjut praktik, kita siapkan dulu dua file installer ini ya. VirtualBox Bapak pakai versi 7.1.0 dan juga Home Assistant Operating System versi 13.1. Dua file ini bisa kalian download di sini ya. Yang pertama VirtualBox, kalian ketik di Google VirtualBox lalu ke downloads. Karena kita pakai Windows ya kan, tinggal download yang ini ya, versi Windows host. Dan untuk yang modul kedua yaitu HOS atau Home Assistant Operating System, kalian download di sini ya. Ketik Home Assistant di Google, kemudian kita ke installation, kemudian ke other system. Dan di sini ada 3 buah image. Tadi kita kan sudah download VirtualBox. Bapak lebih terbiasa pakai VirtualBox, namun di luar sana di komunitas lain itu banyak yang pakai image Proxmox. Bebas sih mau pakai yang mana. Ini tergantung kebiasaan. Tiap orang bisa punya kebiasaan masing-masing. Bapak terbiasa pakai VirtualBox. Nah, setelah di-download, ini dia ada 2 file. Downloadan yang Home Assistant Operating System itu dalam bentuk zip, maka kalian perlu extract, nanti akan jadi .vdi. Nah, kita akan lakukan instalasi VirtualBox. Double klik di VirtualBox, masukkan password admin, silakan tanyakan ke dosen yang mengajar di kelas. Ini kan tinggal klik next aja ya, next sampai selesai. Tunggu sebentar, 30 detik. Nah, setelah itu finish. Dia di belakang sini ya, dia ini. Nah, sampai di sini kita ikuti panduan yang ada di sini ya. Ini kita bagi 2 layar. Kita ke arah bawah. Jadi untuk instalasi VirtualBox untuk di Home Assistant itu ada minimum requirement yaitu RAM 2 GB dan media penyimpanan 32 GB serta CPU-nya kalau bisa ada 2 thread. Apa itu thread? Ya kan tinggal cek di Task Manager, kan klik kanan di sini ya. Di sini kan pilih Task Manager. Kalian ke Performance. Nanti ke CPU. Nah, kita lihat sini ada berapa. Untuk di komputer Bapak itu thread-nya atau logical processor ada 16 thread. Banyak ya, lumayan banyak. Ini bisa dijadikan ini ya, virtual environment atau bisa dibilang kayak server ya. Jadi ada beberapa macam server bisa diinstal dalam satu komputer. Nah, ini kita lanjut. Kita pakai panduan untuk VirtualBox. Nah, pertama kita buat create new virtual machine. Nah, ini dia tampilnya ya, create virtual machine. Ini kita new, ini ya, new virtual machine. Ini dia virtual machine. Kita kasih nama sini misalkan Home Assistant. Nah, ini folder installnya nanti ke sini. Terus kemudian select type Linux. Nah, ini kita pilih Linux, kemudian ini subtype-nya apa versionnya, mana dia ya, Linux 2.6 ya, 2.6. terus kemudian yang ini ya, pilih Linux 2.6 3.x 4.x 64 bit. Nah, ini dia ya, 64 bit. Kemudian klik next. Ini RAM, kalau tadi kan sini bilang 2 GB ya, boleh kita atur ke 2 GB. CPU 1 pun cukup ya. Terus kemudian jangan lupa make sure AV is enable. Ini kita enable ya. Jangan lupa dicentang ini. Kemudian kita klik next. Terus kemudian di virtual hard disk ini kita pilih use an existing virtual ya.
Kita klik ini, kita klik ini ya, ini kita add, kita arahkan ke downloader tadi. Ini beda-beda ya tempat downloadannya. Nah, ini kita arahkan ke sini tadi ya. Kebetulan ini lokasinya ya. Ini kita pilih open. Kemudian kita choose. Dan kita next. Ini sudah selesai ya nomor 4. Nah, sekarang kita ke nomor 5. Ke setting. Kemudian kita ke network. Daftar 1. Network. Ini kita ke daftar 1, choose bridge adapter. Nah, ini kita pilih, tergantung komputer kalian terhubung internetnya pakai apa. Kalau Bapak pakai WiFi ya kita pilih WiFi. Kalau dia terinstall pakai kabelan, nah pilih yang bawah. Pokoknya ini yang wireless ya. Setelah itu oke. Oh ya, audio lagi ya. Setting audio ini nggak masalah ya, kita nggak butuh audio ya. Oke, icon aja. Kemudian kita start. Ini jalan otomatis sampai selesai. Nah, sudah selesai. Belum ya, dikit lagi nih. Nah, ini sudah. Nah, sekarang kita klik itu ya, ada IP-nya ya. Kelihatan kan IP-nya 192.168.216.215. Nah, ini kita buka di sini ya, di komputer, di browser kalian. Bisa ketik IP-nya atau juga kita klik ini, kita ketik ini ya. Ini harus diketik karena nggak bisa di copy. Nah, ini bisa pakai ini atau juga kita masukkan IP-nya ya. Ini agak lama karena butuh waktu 20 menit. Untuk detailnya kan bisa klik yang ini, show detail. Pastikan jangan sampai ada yang merah ya. Pokoknya sampai keluar menu berikutnya. Agak lama 20 menit. Bisa sambil ngopi dulu. Jadi sebenarnya apakah ini Home Assistant? Jadi Home Assistant itu seperti asisten rumah tangga ya. Namun di sini untuk asisten di perangkat-perangkat listrik yang terhubung secara jaringan, atau kalau di perkuliahan ya kita bisa bilang ini Home Assistant ini seperti asisten untuk kumpulan perangkat-perangkat IoT. Kan IoT itu ada banyak macam dan juga banyak standar dan juga aturan. Nah, ini untuk mengumpulkan beberapa perangkat IoT jadi satu tempat. Contohnya ya, ada aplikasi atau perangkat IoT A itu nggak bisa connect ke IoT B. Nah, dengan Home Assistant ini kan bisa komunikasikan dari satu perangkat IoT ke perangkat IoT yang lain. Ya, kira-kira seperti itu ya bahasa sederhananya. Ini kita tetap menunggu sampai selesai sekitar 20 menitan.
Contoh IoT yang nanti akan kita hubungkan ke Home Assistant itu adalah Smart Plug. Ya, ini kalau kita lihat di aplikasi Shopee itu Smart Plug seperti ini ya. Ini ada pakai aplikasi ini Tuya, ada pakai Smart Life, ada yang pakai Wish kalau kita beli merek Philips. Itu juga ada yang merek Bardi, ada juga yang merek Sound Off. Nah, ini kan aplikasinya beda-beda ya. Kalau yang Bardi pakai aplikasi Bardi, nanti kalau yang Sound Off pakai aplikasi Sound Off, yang Philips pakai aplikasi Wish. Nah, itu kan beda-beda tuh. Nah, sekarang gimana cara menghubungkan semuanya jadi satu satu apa istilahnya ya, satu aplikasi ya. Nah, aplikasi tersebut adalah Home Assistant ini nih. Kita akan hubungkan beberapa merek ini ya jadi satu aplikasi. Dan untuk preparing ini butuh internet biasanya ya. Kalau tidak ada internet agak lama ini nih. Jadi kita tunggu aja. Jadi persiapan untuk Home Assistant ini memang butuh internet ya. Jadi agak lama downloadnya, ini sekitar butuh internet sebesar 500 MB. Tapi ini hanya running di awal aja. Nanti kalau sudah selesai dia nggak perlu internet, dia sudah jalan secara lokal. Nah, nanti kalau sudah selesai preparing yang tadi, bentuk tampilan seperti ini ya. Nah, sekarang kita buat ini create my smart home. Nah, ini contoh apa namanya ya, namanya W7 ya, misalkan W7, passwordnya bebas ya. Yang sampai lupa ya passwordnya ya, karena kalau ini nggak bisa di forget password, nggak bisa di recovery passwordnya, jadi kalian harus benar-benar hafal. Kalau bisa dicatat ya. Ini lokasi kita di Politeknik Batam ya misalkan ya. Politeknik Negeri Batam. Nah, ini dia ya. Oh, rupanya kita itu di Jalan Asmara ya. Kalau sudah next, ini kita next aja. Nah, sudah selesai. Ini tampilan awalnya ya seperti ini ya. Ini sudah selesai. Nah, nanti kita tinggal tambah-tambah device ya. Tambah-tambah device. Nanti kita beli ini dulu. Nanti kalau sudah, baru kita hubungkan ke sini ya. Oke, cukup sampai di sini materi kita hari ini. Kita lanjut lagi di modul kedua minggu depan. Oke, selamat pagi semuanya.